Sporting Lisbon loh, main di kandang sendiri lawan Sporting Lisbon 0-0 gitu loh. Ini what happened dengan Arsenal gitu. Iya. Bung Ais. Selamat pagi Bung Ais. Selamat pagi Bung Ais. Nah, Nanti Arun. nah Wah, ini. semangat banget Bung Semangat Ais. Kayak banget habis begadang nonton Liga Champion. Nonton yang mana nih Bung Ais nih? Yang 4-3 apa yang 0-0 nih? Yang kosong-kosong kan tadi Arun udah bilang membosankan. Ya Bung Ais nih ngomongin soal Liga Champion. Kita mulai dulu dari Munchen lawan Real Madrid yang berlangsung sengit banget di semalam. Gimana menurut Bung Ais jalannya pertandingan kedua tim itu semalam? Ya, kalau Munchen lawan Real Madrid ini sebetulnya Real Madrid udah memulai pertandingan dengan sangat bagus ya. Mereka selalu unggul lah. Mereka bisa cetak gol cepat, tapi di sini menunjukkan mentalitas Bayern Munchen yang sangat luar biasa. Mereka tertinggal beberapa kali tapi selalu bisa menyamakan skor, dan kuncinya adalah kartu merah yang diterima Kamavinga di babak kedua yang membuat akhirnya Munchen pegang kendali permainan dan bisa comeback dengan sangat menyakitkan buat Real Madrid pastinya. Dan ini ada kontroversi dari kartu merah itu. Ini kartu kuning kedua yang diterima Kamavinga, dan setelah pertandingan kan kita tahu Arbeloa melakukan protes ya. Artinya kartu merah yang tidak masuk akal, dan itu yang mengubah jalannya permainan. Kalau tidak ada kartu merah bukan tidak mungkin yang lolos Real Madrid ya. Iya benar, karena waktu itu kan ketika sebelum kartu merah posisinya 2-3 ya buat Keunggulan Madrid Real Madrid ya. Jadi kalau 2-3 lanjut ke extra time. Nah, kalau misalnya Bayern Munchen nih menurut Bung Ais peluangnya gimana buat juara? Karena kan ya lawannya PSG nih di semifinal, juara bertahan, dan PSG lagi ngeri-ngerinya. PSG memang nggak meyakinkan di fase Liga. Kemarin gue lolos-lolosnya nggak meyakinkan. Tapi udah nyampe fase ini kayaknya udah beda nih. Mentalnya gimana? Ya, ini sebetulnya final kepagian ya. Kalau kita lihat dari 4 tim yang lolos ke semifinal itu, 2 tim ini yang paling layak ke final sebetulnya. Cuman ya mereka dipertemukan di semifinal, ini tentu bisa kita bilang final kepagian. Ke PSG di tangan Luis Enrique ini bisa dikatakan luar biasa. Mereka bisa disebut sebagai mini Barcelona ya. Barcelona bahkan udah mainnya nggak kayak gitu. Tapi PSG yang bermain seperti Barcelona di era Luis Enrique di zaman terdahulu ya. Dan memang mereka walaupun tidak terlalu banyak bintang, artinya kalau kita bandingkan dengan era Neymar, Messi, dan pemain lainnya, ini tentu lebih bintang di era itu ya. Ada Neymar, ada Messi, ada Mbappe. Tapi di tangan Luis Enrique mereka bermain lebih kolektif, mereka bermain lebih rapi, dan tenaganya juga lebih bagus ya. Ini tentu menjadi sebuah tantangan buat Bayern Munchen. Dan di sisi lain juga Bayern Munchen tampil luar biasa di tangan Vincent Kompany ini. Musim lalu mereka memang bisa dikatakan bagus di domestik, tapi di Eropa seperti tidak teruji ya, sehingga mereka pikir sebelum sampai final. Dan sekarang mereka ada di semifinal, di domestik juga mereka rapi ya, artinya masih di puncak klasmen. Ini tentu jadi pertandingan yang menurut saya layak sebetulnya ada di final. Dan kalau disebut siapa yang bakal lolos ini susah nih. Susah asli. Susah karena dua-duanya tim bagus. Kecuali kalau satu di situ Arsenal. Loh. Masih bersaing juara Liga Inggris itu Bung Ais. Ya. Iya, kalau di situ salah satu Arsenal atau Atletico Madrid ya, kita pilih pemenangnya gampang. Nah, tapi di saat kedua-duanya adalah tim bagus yang sedang on fire musim ini. Bahkan kalau kita lihat mereka ini baik PSG ataupun Bayern Munchen ini bisa dibilang 2 tim terbaik di Eropa saat ini yang sedang bagus-bagus. Iya.
Nah, Bung Ais, kalau beralih nih dari Bayern dan juga PSG ini, di kubu lainnya ada Arsenal yang akan menghadapi Atletico Madrid nih. Arsenal di satu sisi tampil ya seperti yang tadi Bung Ais sudah bilang, dan di sisi lain ada Atletico Madrid yang secara mengejutkan juga bisa menyingkirkan Barcelona di di perempat final kemarin. Nih gimana prediksi Bung Ais di pertemuan dua tim ini nantinya di semifinal? Kalau ngomongin Arsenal nggak tega sebetulnya ya, Rom, ya. Karena ini kan tim yang apa bisa dibilang di awal musim lah, di pertengahan lah sampai bulan-bulan Desember ini kan bisa dikatakan tim yang berpotensi quadruple, yang berpotensi meraih 4 gelar. Sekarang pelan-pelan satu persatu hilang tuh. Piala FA udah enggak, Piala Liga udah enggak kan ya. Iya. Dan di Premier League juga sisa 6 poin. Sisa 6 poin di saat mereka Manchester City yang mengejar itu satu pertandingan lebih banyak tabungannya. Anggap Manchester City menang, itu berarti udah sisa 3 poin ya. Dan mereka akan ketemu lagi di Etihad Stadium kan. Kalau City menang lagi berarti kan sudah sama tuh poinnya. Sekarang di Champions League mereka juga lolos dengan tidak meyakinkan. Arung tadi bilang membosankan mainnya di lawan Sporting Lisbon. Artinya potensi mereka untuk kehilangan gelar sama sekali sangat tinggi musim ini. Di Premier League juga dan di Champions League. Ini lawannya adalah Atletico Madrid, tim yang memang tidak bermain cantik, tapi kalau bahasa anak-anak muda ini tim yang mainnya ngeselin gitu. Iya. Ya artinya yang dilawan kemarin kan Barcelona ya, artinya tim yang bermain rapi, bermain menyerang, tapi kita tahu Atletico Madrid sejak dipegang Diego Simeone ini dia bermain sangat pragmatis dan bisa menjadi kuburannya tim-tim yang bermain cantik seperti Barcelona dan Arsenal juga kan ya 11-12 lah ya dengan Barcelona gaya mainnya, karena Arteta ini kan Spanyol juga. Jadi potensi Arsenal untuk berhenti di Champions League musim ini ya saat bersama Atletico Madrid ini. Iya benar. Nah ini kalau kita berandai-andai nih, kalau Bung Ais jadi Mikel Arteta, peluangnya ada di Liga Champions, ada di Liga Inggris. Lebih pilih mana nih, mending Liga Champions apa mending juara Liga Inggris? Dua-duanya dong, Rum. Dua-duanya. Nah, kalau misalnya salah satu harus dikorbankan, kalau dua-duanya bagus. Tapi kalau misalnya salah satu harus dikorbankan nih, mengorbankan yang mana mending? Ya, ini agak sulit sih memang ya. Iya. Tapi mungkin Liga Champions lebih bergengsi kali ya. Iya benar. Liga Champions ya. Bergengsi karena memang Arsenal belum pernah sama sekali gitu. Mungkin itu. Cuman kalau jadi Arteta harusnya bisa dapat 2 minimal. Dua. Sekarang tinggal bagaimana dia mengelola tim ini. Ini kan manajemen Arsenal bisa dikatakan kenapa mereka kehilangan satu persatu trofinya kan karena memang Arteta tidak bisa menjaga konsistensi permainan timnya, ini masalahnya. Dan tidak ada leader di kubu Arsenal. Nah, ngomongin soal Arteta nih Bung Ais, belakangan kan dengan semakin menyusutnya gelar yang bisa diraih oleh Arsenal, makin kencang nih seruan untuk Arteta out. Apakah dengan sekarang udah bisa meloloskan Arsenal ke semifinal, seruan itu akan berkurang atau menurut Bung Ais bahkan masih akan terus berlanjut dan nantinya di akhir musim masa depannya bisa bisa terancam nih? Gimana Bung Ais? Permasalahannya kan kalau kita nilai di tangan Arteta kan ini grafik permainan sebetulnya meningkat. Kita bandingkan di pelatih sebelumnya Unai Emery kan, ini bahkan bisa bersaing aja enggak. Di tangan Arteta paling enggak ada PHP lah, ada janji-janji. Ada runner-up ya paling enggak. Walaupun pada akhirnya cuma menjaga trofi untuk juga ya. Jagain trofi ya. Di sini kan balik lagi ke direksi klub ya. Kalau kita lihat memang
secara trofi di tangan Arteta ini minim, tapi kalau klub melihat ini mereka pemasukannya bagus di tangan Arteta, tentu manajemen dan direksi klub bakal mempertahankan Arteta. Walaupun mungkin dari pihak supporter meminta Arteta out. Arteta out. Supporternya salah satu temennya Bung Ais tuh. Salah satu temennya Bung Ais tuh, Coach Justin. Nah ini soal Liga Champions, nih agak sedikit beralih dulu ya dari Liga Champions Eropa. Bentar aja nih, intermezzo aja. Ini yang kita nggak boleh lupa ada ACL Elite nanti malam kan. Ada Buriram United nih, Sandy Walsh. Menurut Bung Ais, peluangnya Buriram United untuk lolos ke babak selanjutnya gimana? Lawannya Al Sabab Ali ya kalau nggak salah ya, dari Dubai. Ya memang kalau dari segi persaingan tim-tim asal Asia Tenggara agak sulit ya, masih agak sulit untuk bisa bersaing melawan tim-tim dari Timur Tengah. Karena mereka tentu secara pemain-pemain lebih bagus lah untuk bisa tampil lebih jauh. Tapi ya itu tidak menutup kemungkinan ada kejutan. Karena kalau kita lihat di kubu ini kan wilayah timur ya, Buriram ini. Wilayah barat saja Al Hilal bisa tersingkir oleh Al Sadd kan. Yang notabene Al Hilal ini dari segi kualitas pemain berlimpah sekali, ada Benzema, ada Milinkovic Savic. Tapi Al Sadd yang bermodal pemain-pemain tua, pemain-pemain senior, mereka kenyataannya bisa memaksa Al Hilal bermain adu penalti dan sampai akhirnya Al Hilal tersingkir. Ya bukan tidak mungkin, walaupun secara kualitas Buriram di bawah secara kualitas masih di bawah Al Ahly, bukan tidak mungkin ya, apapun bisa terjadi di lapangan. Ini menarik juga ya, karena di Buriram juga baru juara Liga Thailand. League. Dan kalau berhasil berarti Sandy Walsh bisa mengukir sejarah lain bersama Buriram United ya. Ini kalau balik lagi ke Liga Champions Bung Ais, ini Eropa. Liga Champions Eropa bukan Asia ya tadi. Jangan lupa. Ini kalau menurut Bung Ais, prediksi Bung Ais sendiri nantinya di laga final, tadi Bung Ais masih galau nih antara Bayern atau PSG. Kalau menurut Bung Ais siapa yang nantinya akan bertemu di laga final nih Bung Ais? Nah, laga final benar. Final. Ya. Kalau saya gampangnya nyebutin yang sebelah kanan dulu tuh. Atletico lolos. Tinggal kalau yang satu lagi itu agak bingung tuh antara PSG ataupun Bayern Munchen, itu pasti bakal sengit. Walaupun kalau kita nilai ya bisa jadi Bayern bisa jadi lolos ya untuk ke final. Karena secara kedalaman squad lebih bagus ya ketimbang PSG. Tapi ini hanya ini aja ya, analisa ya. Tapi di atas kertas dua tim ini layak untuk bisa lolos ke final, baik itu PSG ataupun Bayern Munchen. Nah, kalau Bayern Munchen Atletico berarti juaranya siapa? Karena tadi Arung malah prediksinya Atletico nih. Tahunnya Atletico, rezekinya Atletico lah tahun ini lah. Atletico kayaknya kejutannya cuma sampai final doang dia. Beberapa kali lolos mentoknya di situ terus gitu. Jadi magisnya itu hilang kalau di final Atletico tuh. Jadi yang juara ya dari sebelah sana ya. Dari jalur sebelah. Apakah itu siapa yang menang PSG lawan Bayern Munchen, mereka lah juaranya. Wah ini berarti Bung Ais ya, siapapun yang menang PSG Bayern Munchen dia juaranya tuh. Oke, ini udah prediksinya Bung Ais ya. Prediksinya Bung Ais nih. Nah, kalau misalnya Arsenal yang ke final gimana? Apakah Arsenal punya peluang nih lawan PSG lawan Bayern? Karena kan kita tahu Arsenal menang lawan Bayern. Satu-satunya kekalahan Bayern Munchen di Liga Champions musim ini tuh dari Arsenal. Menurut Bung Ais gimana? Ya, Arsenal ini tim yang inkonsisten lah. Ini yang menjadi masalah mereka. Sebetulnya secara kualitas permainan, secara kualitas tim mereka bisa jadi juara. Bahkan mereka bisa jadi mengalahkan Atletico juga. Tapi
belakangan kan ini yang penyakitnya Arsenal dari zaman dulu ya, bahkan zamannya Arsene Wenger. Ini kan tim bagusnya sebelum periode Natal dan Tahun Baru. Tapi setelah periode Natal dan Tahun Baru, entah mereka kekenyangan makan kue Natal atau apa, Iya. itu selalu menurun dan akhirnya mereka kehilangan gelar gitu. Itu kan dari zamannya Arsene Wenger gitu. Sampai walaupun pemainnya udah jauh beda kan. Sekarang di zaman Arteta juga begitu. Dia setelah periode Natal dan Tahun Baru selalu menurun dan akhirnya sekarang bisa dikejar oleh Manchester City. Dan nah ini dia di Liga Champions, apakah kutukan itu terus berlanjut gitu loh. Mereka juga menurun permainannya. Dan itu kan terbukti kemarin lawan Sporting Lisbon. Sporting Lisbon loh, main di kandang sendiri lawan Sporting Lisbon 0-0 gitu loh. Ini what happened dengan Arsenal gitu. Ya, ini yang tentu jadi pertanyaan Arung tadi ya, apakah Arsenal layak untuk juara atau bisa juara? Bisa sih, bisa aja, cuman ini kembali lagi ke mereka. Mereka bisa nggak mengalahkan diri mereka sendiri dulu gitu loh, sebelum mereka mengalahkan orang lain. Itu Menarik ya perbincangan dengan Bung Ais, dan tadi udah diprediksi sama Bung Ais juaranya antara Bayern atau PSG. Pemenang dari dua laga itu dipastikan kalau prediksi Bung Ais akan menjadi juara. Terima kasih Bung Ais sudah berbagi di Morning Zone hari ini Bung Ais. Selamat pagi dan salam olahraga Bung Ais. Oke. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.